Alena menarik nafas, langkahnya mantap menyusuri lorong-lorong di kampusnya. Sementara Nizam berjalan agak jauh di depannya. Pohon-pohon palem tampak berjajar rapi. Di dinding sebuah gedung administrasi dipenuhi tanaman merambat hijau, tetapi memiliki bunga seperti lonceng berwarna ungu. Langit tampak berwarna biru dihiasi awan yang putih. Alena mengenakan blaus berwarna merah muda dari bahan tipis sehingga ia merasakan sejuknya angin yang berhembus membelai kulitnya. Rambut ikalnya dijepit oleh hiasan rambut berwarna hitam dengan mutiara putih di sekelilingnya. Rambutnya digulung ke atas sehingga tekuknya terlihat mulus dihiasi juntaian anak rambut yang membuat setiap orang yang memandangnya ingin mengelus bahkan ingin menjilatnya. Jeans ketat mencetak bentuk tubuhnya yang sempurna semakin sempurna. Dada Alena sedikit berdebar-debar. Ia dan Cynthia sudah mempelajari kemana saja Nizam menghabiskan waktunya. Setiap kali ada jeda waktu antara dua mata kuliah, biasanya Nizam menunggu di perpustakaan. Ketika ia melihat tubuh tinggi itu menyelinap keluar, diam-diam Alena mengikutinya dari belakang. Kebetulan Cynthia tidak bisa menemani, karena ia harus menghadap dosen mata kuliah, manajemen untuk membereskan tugas yang belum siap. Alena berjalan sedikit perlahan, agar langkahnya tidak ketahuan oleh Nizam. Ia sengaja pakai sepatu sneakers agar langkahnya lebih ringan dan kedap suara. Ia juga sengaja memakai celana jeans agar ia lebih leluasa bergerak. Langkah Nizam panjang-panjang karena kakinya juga panjang-panjang. Untungnya Nizam berjalan agak santai sehingga ia tidak harus berlari-lari. Perpustakaan kampus ada di pertengahan wilayah kampus. Perpustakaan modern dengan interior yang mewah. Semua pendataan buku sudah terkomputerisasi. Biasanya Alena jarang sekali ke perpustakaan. Ia tidak suka membaca buku, kalaupun membaca ia paling banter membaca novel ringan. Hanya kali ini ia bersedia ke perpustakaan. Begitu kaki melangkah ke dalam, udara sejuk terasa menyegarkan. Alena sembunyi di balik rak buku sejarah. Ia memperhatikan ke arah mana Nizam pergi. Nizam yang mengenakan kemeja dari bahan flanel tampak semakin tampan. Alena tidak pernah melihat Nizam mengenakan kemeja tangan pendek, selalu tangan panjang dan bercelana panjang. Padahal Alena yakin di sebalik pakaian tertutupnya ada tubuh seksi yang mempesona. Tiba-tiba Nizam menghilang dari pandangan mata Alena. Alena mengedarkan pandangan matanya mencari-cari. Ia bergegas menghampiri gadis yang berdiri di dekat rak buku-buku statistik. Ia berbisik, "Apa kamu melihat seorang pria lewat sini?" "Pria tampan yang memakai baju kotak-kotak kah?" Si gadis balik bertanya. Rupanya ketampanan Nizam menarik perhatian gadis itu sehingga dia tahu kemana dia pergi. "Ya, betul, kemana dia?" tanya Alena lagi. Dia berjalan ke arah sana. Gadis itu menunjukkan tangannya ke arah kanan. Tanpa menunggu lama, Alena segera berjalan ke arah sana setelah mengucapkan terima kasih. Akhirnya Alena melihat Nizam berdiri di samping rak buku kepemerintahan. Ia terlihat asik memilih buku. Alena heran, ngapain mahasiswa ekonomi membaca buku kepemerintahan? Buang-buang waktu saja, padahal bahan bacaan materi ekonomi saja begitu banyak. Saking banyaknya Alena bahkan tidak berniat membacanya. Alena memutari rak dan sengaja mengambil arah yang tidak terlihat oleh Nizam. Dan Alena pura-pura sedang memilih buku sambil berjalan ke arah Nizam dari belakang. Kemudian, sesuai strategi yang pertama, Alena sengaja menabrak Nizam dari belakang. Brak! Buku yang dipegang Nizam terjatuh. Nizam berseru kaget, "Astagfirullah." Ia langsung membungkuk mengambil buku. Alena segera ikut mengambil buku, bahkan ia sengaja membenturkan kepalanya ke kepala Nizam. "Ouch, I am sorry," kata Alena sambil mengusap-ngusap keningnya. "Are you okay?" tanya Nizam sambil melihat ke wajah orang yang menabraknya. Begitu dilihatnya wajah Alena yang terlihat olehnya, mata tajam Nizam langsung terbelalak, wajahnya membeku. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya. "Apa yang kamu maksud?" "Pertanyaan bodoh. Aku di sini tentu saja untuk membaca buku," kata Alena dengan pongah. Nizam mengerutkan keningnya. "Apa kamu membaca buku kepemerintahan juga?" tanya Nizam kemudian sambil melihat ke arahnya. Hampir saja Alena meloncat-loncat kegirangan. Selama dia sekelas dengan Nizam, baru kali ini ia ditanya dan ditatap oleh Nizam.
Segitu saja sudah berhasil membuat Alena tambah mabuk kebayang. Oh ya, kebetulan aku sedang ingin membaca tentang kepemerintahan. Maklum saja di negaraku tahun ini akan diselenggarakan pemilihan presiden, jawab Alena ngasal. Nizam tambah kebingungan. Matanya menyelidiki, tapi Alena malah menatapnya dengan genit. Lidahnya sengaja dijulurkan sedikit menjilat bibir bawah, dan kemudian saling menggigit-gigit bibir bawah dan atas. Nizam tercengang, ia segera memalingkan muka dan membalikkan badan. Tampak sekali ia tidak menyukai gaya Alena. Oke Alena, silahkan melanjutkan membacanya, kebetulan buku yang akan kubaca sudah kutemukan. Langkah Nizam terlihat sangat cepat meninggalkan dirinya. Alena tersenyum licik. Strategi pertama berhasil, bisik Alena kegirangan. Pagi begitu cerah secerah hati Alena. Tadi pagi Alena sarapan 2 butir telur rebus dengan setengah buah alpukat dan 3 potong tomat apel. Susu tinggi protein menutup sarapannya yang sempurna. Menu sarapan yang tinggi protein dan rendah karbohidrat menjadikan tubuh Alena tetap langsing semampai. Alena memakai dress berwarna kuning cerah bermotif bunga warna hijau. Dress selutut dan berlengan pendek cukup memperlihatkan bahwa gaya berpakaian Alena memang tidak sembarangan. Alena membawa tas punggung berukuran sedang, terbuat dari kulit asli dan berwarna hitam. Ia juga memakai sepatu boots berwarna hitam. Di tasnya tidak terlalu banyak buku. Ia hanya membawa binder yang berisi kertas-kertas kosong untuk mencatat materi kuliah serta notebook yang isinya penuh dengan e-book, materi kuliah, serta desain-desain baju untuk ia pakai. Sebagian besar desain baju itu ia buat sendiri, sebagian lagi didapat dari pembelian. Ia biasa membeli desain pakaian atau malah pakaian yang sudah jadi dari para desainer ternama, sehingga tidak salah kalau ia memang lebih cocok jadi model daripada mahasiswa ekonomi. Kuliah dimulai pada pukul 9, tapi pukul setengah 9 Alena sudah bergegas menuju kampusnya. Riasan wajah Alena tidak terlalu mencolok, malah sedikit tipis, tetapi malah semakin memperlihatkan kecantikan Alena. Sesampai di kampus, Alena melihat Cynthia sedang berbincang dengan Justin. Alena tersenyum licik, strategi ini ada kaitannya dengan Justin. I'm sorry Justin. Alena berbisik dalam hatinya. Cynthia mengajak Justin mengobrol basa-basi sambil melirik ke arah Alena. Alena menggedipkan matanya. Tepat sebelum dosen akuntansi masuk, Nizam datang dengan sedikit tergesa. Matanya lalu mencari kursi yang kosong. Kursi kosong ada di samping dekat Cynthia dan Justin. Tanpa curiga, Nizam duduk di kursi tersebut dan mulai mengeluarkan catatan kuliah. Cynthia yang dari tadi mengusir orang yang hendak duduk di kursi tersebut tiba-tiba berdiri. Hey, Alena, come here. Cynthia memanggil Alena. Refleks Nizam dan Justin melihat ke arah Alena. Sesaat mereka terpaku melihat kecantikan Alena. Baik Nizam ataupun Justin adalah laki-laki normal. Darah mereka berdesir melihat wajah Alena yang memang sangat menantang. Alena tersenyum memukau. Alena melangkah mendekati Justin yang terus memandangnya tanpa berkedip. Sedangkan Nizam segera menundukkan pandangannya. Alena melangkah dengan gemulai, bahkan ketika di depan Nizam, Alena sengaja mencondongkan badannya ke muka Nizam yang sedang duduk membeku. Kontan parfum lembut seketika tercium oleh Nizam, sehingga menimbulkan efek kimiawi dalam tubuh Nizam. Nizam menahan nafas, ia segera menarik tubuhnya menjauhi asal dari parfum. Kemudian matanya mencari kursi yang kosong. Nizam tidak tahu kalau Cynthia tadi sengaja datang pagi untuk sekedar menyingkirkan sebagian kursi, agar kursi yang ada menjadi berkurang jumlahnya. Oh ya Alena, agaknya kamu tidak kebagian kursi. Duduklah di sini di samping Justin, kebetulan aku ada perlu dulu sebentar, kata Cynthia sambil mengedipkan matanya pada Alena. Alena tersenyum manis membuat Justin seperti di alam mimpi. Alena pun duduk di antara Nizam dan Justin. Sebenarnya Justin rada bingung mengapa tiba-tiba Alena mau duduk di dekatnya. Padahal selama ini Alena selalu menghindarinya. Tetapi bukan Justin kalau ia tidak percaya diri. Ia merasa bahwa Alena telah membalas semua penantiannya selama ini. Alena mulai membuka tasnya dan mengeluarkan binder catatan kuliahnya. Kamu hari ini sangat cantik, kata Justin dengan mata berbinar. Alena menoleh lalu berbisik, aku memang selalu cantik, apa kamu tidak tahu itu? Justin hampir tersedak karena nafas Alena terasa hangat di pipinya. Iya, aku tahu itu.
Kemudian mereka melanjutkan berbisik-bisik sampai dosen akuntansi mereka tiba. Melihat Alena dan Justin sedari tadi berbisik-bisik, entah kenapa Nizam menjadi gelisah. Ia gelisah karena suara desahan suaraku ketika berbisik terdengar olehnya. Belum lagi wangi parfum sangat mengganggu konsentrasi. Ingin rasanya Nizam pindah tempat duduk, tapi semua kursi telah terisi. Bahkan ada yang tidak kebagian sampai harus mengambil dari ruangan sebelah. Nizam sama sekali tidak mengetahui bahwa Cintialah yang tadi mengeluarkan beberapa kursi dan membuat Alena dapat duduk di antara Nizam dan Justin. Tiba-tiba handphone Alena berbunyi. Dengan gaya genit, Alena menoleh ke Nizam dan segera berbisik, "Maafkan suara handphoneku?" Nizam refleks menarik mukanya ke belakang sambil berkata, "Tidak apa-apa." Di layar HP tertera kalimat ajakan makan malam di luar. Dilihatnya nama pengirimnya Edward. Edward adalah salah satu pria yang berusaha mengejarnya. Kalau Justin adalah anak seorang pengusaha, sedangkan Edward adalah anak seorang pejabat. Tanpa pikir panjang, ia membalas SMS dari Edward dengan kata-kata, "Sure, why not? Nanti malam kita pergi ke restoran Timur Tengah yang ada di Jalan First Avenue." Alena mengetik jawabannya. Alena senyum-senyum sendiri. Makan malam Nizam akan jadi sesuatu yang menyenangkan bagi Alena. Ia akan terus muncul di hadapan Nizam sampai dia tidak dapat menghapus Alena dalam ingatannya dan akan membuat Nizam bertekuk lutut di kakinya.